Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Puspita, NPM A1D01960 dari kelas 3B Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya menggunakan media pembelajaran Screencast-O-Matic. Nah, ini merupakan salah satu teknologi dari praktikum, dan ini adalah tugas responsi dari saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang anatomi buah. Jadi, buah adalah bakal buah yang masak. Kumpulan bakal buah dengan isinya bersama-sama dengan setiap bagian lain yang berdekatan dan dapat luruh membentuk buah. Lalu untuk struktur anatomi perikarpium atau dinding buah. Nah, buah memiliki dinding yang terdiri dari 2 lapis atau 3 lapis. Dinding buah ini dinamakan perikarpium. Nah, yang pertama, eksokarpium terdiri dari 1 lapis epidermis yang diikuti oleh 3-4 lapis sel kolenkim. Selanjutnya, sel epidermis berukuran besar dan tidak memiliki stomata. Sedangkan untuk mesokarpium terdiri dari jaringan yang terdiri dari sel-sel yang berdinding tipis dan memiliki banyak ruang antar sel. Nah, untuk contoh untuk memahami materi lebih dalam, saya menampilkan gambar atau gambarnya untuk teman-teman lihat pada slide ini. Selanjutnya, anatomi struktur buah kering. Nah, struktur anatomi buah kering ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, buah yang membuka dan buah yang tidak membuka. Nah, buah kering yang membuka ini memiliki terminologi buah polongan membuka. Buah membuka menjadi 2 katup dari sisi ventral dan dorsal. Yang kedua, buah silicua atau buah lobak. Buah mirip polongan terdiri dari 2 karpel. Yang ketiga, buah bumbung bentuk seperti polongan dan membuka biasanya di sisi ventral. Dan yang keempat, buah sinkar berkembang dari bakal buah yang terdiri dari 2 karpel atau lebih. Dan yang terakhir, kapsula atau buah kotak. Buah dibentuk oleh 2 karpel atau lebih. Selanjutnya, cara membuka. Nah, cara membuka dari buah ini yang pertama adalah lokisudisal. Cara membuka ini adalah membuka dari ujung distal ke arah bawah melalui berkas pembuluh atau dorsal. Yang kedua, septisidal. Membuka melalui ujung buah ke pangkal dan terjadi di antara karpel seperti pada hepisikum. Selanjutnya ada septifgral atau dinding luar buah memisahkan diri dari sekat pemisah yang tetap melekat pada sumbu. Dan yang keempat, berpori melalui pori kecil dalam perikarp seperti pada beberapa spesies pepper. Selanjutnya untuk struktur anatomi buah yang berasal dari 1 karpel. Membukanya buah terjadi melalui tiga tahap. Yang pertama, melalui garis sambung antara kedua tepi karpel. Yang kedua, melalui garis dorsal atau punggung pada karpel. Dan yang ketiga, melalui garis sambung dan membuka buah seperti terjadi pada 2 karpel melalui garis dorsal punggung. Selanjutnya ada struktur anatomi buah. Nah, struktur anatomi buah singkat atau berplementasi aksilar. Pemisahan terjadi pada sepanjang garis sambung karpel yang berdekatan, yakni melalui sekat dan dapat diiringi oleh pemisah jaringan dari sumbu ke tengah. Selanjutnya adalah gambar atau contoh gambar untuk lebih memahami materi, bisa teman-teman lihat pada slide ini. Dan selanjutnya ada buah kering yang membuka. Dapat diamati pada polongan sejumlah besar PBC. Buah tersebut berasal dari bakal buah superus yang terdiri dari 1 karpel. Buah membuka dapat pada sambungan perlekatan karpel yang melalui punggungnya. Pada perikarp, buah kedelai. Dibedakan lapisan eksokarp yang dibentuk oleh epidermis luar dan hipodermis. Keduanya berdinding tebal, parenkim, mesokarp, dan endokarp yang mencakup beberapa lapis sel sklerenkim dan epidermis dalam. Selanjutnya ada struktur anatomi buah. Pada saat dehidrasi buah, tegangan pada legumen demikian besar sehingga katup pada polongan legum atau legumen ini telah terpisah satu dari yang lainnya atau meluntir.
Nah, untuk contohnya atau lebih gambar, lebih jelasnya bisa teman-teman lihat. Ini bagian exokard, mesokard, dan endokard. Selanjutnya ada buah kering yang tak membuka. Terminologinya buah arkeum, buah berbiji atau yang dibentuk oleh satu karpenden dinding biji lepas dari yang lainnya. Yang kedua, karyopsis atau buah padi-padian, buah berbiji dan berdinding biji melekat pada buah. Dan yang terakhir adalah buah schizokard. Berkembang dari bakal buah berkarpel, banyak yang pada waktu masa berpisah melalui menjadi sejumlah akenium. Struktur anatomi buah struktur perikard. Buah kering yang tak membuka sering menyerupai kulit biji pada Astreaceae. Sebagian jaringan kulit biji yang sesungguhnya dapat menghilang, atau seperti pada perikard Grimane bersatu dengan perikard. Yang pertama adalah epidermis luar yang dilapisi cuticula, yang kedua parenkim atau lapisan atau lebih dari sebagian tertekan. Parenkim yang sebagian rusak, sel silang yang memanjang dan dua arah melintang, terdapat sumbu buah memiliki dinding tebal, dan sisa epidermis. Selanjutnya, pada kulit biji berkembang, integumen luar berdisintegrasi, integumen dalam berubah dan tertekan. Integumen dalam yang tertekan itu berisi pigmen bereaksi positif bagi senyawa lemak, dan kedua sisi dilapisi cuticula. Untuk gambar lebih jelas, untuk penjelasannya bisa teman-teman lihat pada gambar di slide ini. Selanjutnya ada buah berdaging. Nah, buah berdaging ini terdiri dari perikard atau bersatu dengan jaringan tambahan. Bagian dalam atau luar dinding buah atau keseluruhannya itu bisa menjadi berdaging dengan adanya diferensiasi menjadi bagian parenkim luna atau skluen, tebal dan berair. Nah, struktur anatomi dari segi evolusi, mula-mula bagian berdaging merupakan tonjolan perikard ke bagian dalam dan tumbuh di antara biji di ruang bakal buah atau lokus. Kemudian di seluruh perikard menjadi jaringan. Untuk materi lebih jelas bisa teman-teman lihat pada contoh gambar di slide ini. Selanjutnya ada struktur buah buni. Buah buni memiliki perikard yang tebal dan berair. Perikardium berdiferensiasi menjadi exokard, mesokard, dan endokard. Lalu untuk proses pertumbuhan buah, yang pertama proses persarian atau polinasi, kepala putih oleh serbuk sari. Polen berkecambah dan membentuk tabung polen untuk mencapai bakal biji. Kemudian bertemunya polen sel jantan dengan bakal biji atau sel telur di dalam buah atau ovari. Kemudian bakal buah akan membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan membentuknya biji. Dan yang terakhir, proses terakhir, dihasilkan buah yang fertil atau berbiji. Untuk materi lebih jelasnya bisa teman-teman lihat struktur anatomi buahnya pada slide ini. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya menggunakan media dan teknologi Screencast-O-Matic. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.